Saya mau flashback dulu ke belakang sebentar. Sebelum ada Madinah, itu tempatnya namanya Yathrib. Yathrib. Yathrib ini sebetulnya anak keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Di generasi ke-6 ada yang menyebut generasi ke-8, Yathrib bin Nuh alaihissalam. Beliau yang pertama kali ketika menyebar anak-anak Nabi Nuh, setelah kemudian banjir bah menelan wilayah banyak bumi, tinggal kemudian generasi Nabi Nuh saja menyebar itu semua. Sebagian keturunannya ada datang ke satu wilayah yang kelak disebut wilayah itu dengan nama Yathrib. Jadi Yathrib ini dari keluarga Nabi Nuh berjalan menempati wilayah itu. Setelah menempati wilayah itu, datanglah kemudian generasi Mamalik. Mamalik ini punya kemampuan potensi dalam bidang pertanian dan perkebunan. Maka dikembangkan di wilayah itu. Terkenalah Yathrib dengan wilayah yang bisa menghasilkan nilai-nilai pertanian dan perkebunan. Lalu setelah itu, nah ini yang mau saya katakan. Datanglah sekelompok Yahudi, minta suaka ke wilayah itu. Setelah diusir di wilayah tempat lain, dan ditindas oleh raja-raja setempat karena perilaku yang tidak menyenangkan. Maka diterima di situ, diberikan perlindungan, diberikan kemudian hak untuk bekerja sampai mereka maju. Saat merasa tenang itulah mereka mengundang 3 klan Yahudi yang lain, 3 suku-suku besar yang lain yang dikenal dengan suku-suku Yahudi yang sangat juga ekstrim pada saat itu. Siapakah 3 suku ini? Ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah. Itu 3 suku Yahudi yang sangat besar pada saat itu. Datang kemudian, ini perhatikan baik-baik ya. Nanti saya ingin katakan pola semacam ini itu yang terus diwariskan sampai dengan kekinian. Di Yahudi itu kalau sudah menempati satu wilayah, maka dia akan ajak teman-teman yang lain masuk. Celakanya nanti kalau sudah masuk, yang di dalam diusir. Ini yang terjadi seperti Palestina kekinian. Maka tarik datang 3 suku besar ini. Sama juga ketika mereka masuk, mereka kembangkan sampai ke bagian-bagian industri, buat ini, buat itu dan sebagainya. Qadarallah, beberapa masa setelahnya datang pula 2 suku besar dari Yaman dikenal dengan Aus dan Khazraj. Datang ke wilayah itu, ke Yathrib. Mereka kemudian sama punya keahlian dalam bidang berdagang. Masuk, dagang, bahkan tadinya ikut ke perdagangan Yahudi. Mereka kembangkan sampai kemudian maju. Saat maju itulah mereka merasa tidak boleh ini menyaingi kami. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran, watak semacam ini nanti akan saya bawa ke dunia kekinian. Dalilnya Quran surah kedua ayat 120, paling kanan sebelah atas. Saya tulis dulu ya. Quran surah kedua ayat 120. Saya agak pelankan sebentar. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Perhatikan baik-baik. Walan tarda, untuk Yahudi menggunakan lan. Saya hapus dulu ini ya. Insyaallah tahun sudah berganti, aktivitas masih sama. Datang sendiri, nulis sendiri, menghapus sendiri. Oh, sudah selesai mas? Sudah, baru aja selesai. Enggak, itu enggak dihapus. Ya, makasih. Jazakallah ya. Insyaallah yang berikutnya antum ya. Bisa kasih kisi-kisi dulu. Ya. Lihat sini. Walan tarda, lan. Ya. Tarda. Perhatikan. Ankal yahudu. Sini kan al-yahud. Nah, ini masih panjang pembahasan nih. Nah, sekarang walan nasara. Seakan-akan kalau kita nggak lihat tulisannya, kita akan membaca dengan kalimat yang sama. Walan tarda ankal yahudu walan nasara. Seakan-akan hurufnya sama. Padahal kalau Anda lihat mushaf, berbeda huruf. Wala an-nasara. An-nasara. Hatta tattabi'a millatahum. Millah. Ini. Perhatikan sini. Yang pertama untuk Yahudi menggunakan lan. Dalam bahasa Inggris itu padanannya never. Never, tidak pernah, tidak sama sekali. Susah. Sulit.
Paham? Kalau la itu nafi tapi masih punya kemungkinan. Bisa naksi, bisa nahi. Tidak, tapi masih ada peluang. Saya ulang ya. Kalau lan harfun nafyin wastiqbalin. Huruf yang menafikan sesuatu sampai kapanpun. Istiqbal. Tapi kalau la harfun nafyin saja. Tidak ada istiqbal. Kalau sekarang tidak, mungkin ke depan bisa. Jelas ya? Masih ada peluang. Kata Allah, nih perhatikan baik-baik. Ada kata namanya millatahum. Millah itu sebetulnya bukan agama asalnya. Awas, tapi sistem kehidupan. Pola hidup. Sistem ekonomi, sistem politik, sistem macam-macam itu. Sistem kehidupan. Nah kata Allah, orang-orang Yahudi itu punya tipikal. Tidak akan senang sampai kapanpun orang lain berada di atasnya. Jadi kalau dalam urusan politik mesti unggul di atas. Gak boleh ada yang naik ke atas. Kalau ada yang naik, dia mesti turun. Di ekonomi juga demikian, dia harus kuasai. Ya pasar modal kuasai, sistem ekonomi kuasai, bank kuasai. Gak boleh ada yang naik. Kalau kelihatan satu negara mau naik, turunin lagi. Bikin krisis, bikin macam-macam. Turun. Jelas ya? Nah, tapi kalau Nasara tidak pakai la. La artinya masih besar kemungkinan peluang. Kalaupun dalam urusan dunia bekerja sama dengan orang Nasara dibandingkan Yahudi. Walaupun ada kesamaan, sama-sama juga tidak suka kalau orang Islam yang naik ke atas. Jelas ya? Nah, simpan ayat ini, saya mau kembalikan kepada persoalan tadi. Maka di masa itulah kemudian, tidak senang ada Aus dan Khazraj naik ke atas, maka apa yang terjadi? Pertama mereka bikin perjanjian. Perhatikan baik-baik nih. Ini nanti akan dibawa sampai ke Nusantara. Ayo perjanjian damai, Pangeran Diponegoro dipanggil, begitu datang ditangkap. Nih perhatikan nih, asalnya dari sini. Ini akar mulanya nih. Datang kemudian dituliskan perjanjian. Begitu selesai dituliskan perjanjian, kita harus bersama-sama menjaga Yathrib. Kalau ada yang nyerang, kita bela sama-sama. Kita bekerja sama dengan baik. Baru dituliskan, belum kering tinta itu. Berapa masa setelahnya, kekhawatiran di kalangan mereka semakin memuncak. Diseranglah kemudian Aus dengan Khazraj. Dari belakang. Serang, sampai mereka minta bantuan kepada klan dari Aus Khazraj yang berada di wilayah Syam. Syria dan Damaskus dan sekitarannya. Datang bantuan, dikalahkan, pukul, hancur orang Yahudi pada saat itu. Maka mereka mengajukan perdamaian. Kami damai aja, damai. Singkatnya berdamai mereka. Di sini kemudian saya ingin katakan satu hal yang penting. Ketika mereka berdamai, tertulis di tulisannya perdamaian. Tapi di belakangnya mereka berpikir, bagaimana caranya dalam suasana damai itu mereka tetap kalah di hadapan kita. Maka dimunculkanlah satu isu. Difikirkan oleh mereka dengan teori yang kelak dipraktekkan oleh para penjajah di Nusantara ini dengan nama Divide et Impera. Diadu domba. Anda bayangkan, dombanya di Garut yang adinya orang Yahudi. Diadu oleh mereka. Maka dibikin isu, di Khazraj dibikin isu, di Aus dibikin isu perpecahan. Saling serang akhirnya, dari situ tumpahlah permusuhan besar sampai bertahun-tahun, puluhan tahun terus antar generasi. Kalau ada satu luka di Aus, mesti luka di Khazraj. Kalaupun lukanya mungkin cuma kepleset di jalan Aus, di sana pun mesti luka juga. Di istilahnya kalau di sini ada yang kepleset, sana harus kepleset juga. Di sini ada yang meninggal, sana meninggal juga. Sampai kira-kira berlangsung cukup lama, mereka bosan, mereka sadar kita sedang dikerjai ini. Oleh sosok-sosok yang tak nampak. Maka mereka putuskan kita harus punya satu pemimpin yang dengan pemimpin itu bisa mendamaikan kita semua. Maka mereka lihat kriterianya hampir ditemukan pada seorang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Begitu mereka lihat di kriterianya ada nih. Tapi takdir Allah menetapkan lain. Di tahun itu ketika mereka akan merekomendasikan Abdullah bin Ubay bin Salul, sekelompok dari mereka pergi ke Mekah. Untuk datang, sebagian berniaga, sebagian menunaikan haji. Bertemulah dengan sosok mulia Nabi Muhammad SAW. Berbaiat kepada Nabi, disampaikan infonya ke suku mereka. Begitu disampaikan, dikirim utusan yang kedua. Nanti ada baiat kepada Nabi, ada baiat Ridwan dan seterusnya. Maka mereka mengatakan, kami sudah merindukan engkau datang ke Madinah. Datanglah ke Madinah, maka kami akan angkat engkau sebagai seorang pemimpin. Singkatnya terjadi peristiwa hijrah dengan sahabat Abu Bakar. Sampai kemudian ke Yathrib. Datang ke Yathrib, belum jadi Madinah pada saat itu. Sampai datang itulah kemudian kotaknya berubah kemudian ditata oleh Nabi dari Yathrib masih terbelakang, masih banyak yang kotor, tata di suasana yang rapi, bersih. Sesuatu yang tertata, rapi, bersih dalam daerah dikenal dengan nama Madinah. Muncul cahaya-cahaya kebaikan.
Ya semua perilakunya bagus, auratnya bagus. Sesuatu yang muncul dengan cahaya kebaikan disebut dengan munawwarah. Maka berubahlah kota itu menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Alih-alih diangkat Abdullah bin Ubay bin Salul, diangkatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah asal mula dendam Abdullah bin Ubay bin Salul kepada Nabi sampai jadi orang tokoh paling munafik yang diabadikan dalam Al-Quran. Yang mau saya ceritakan, generasi tadi orang-orang Yahudi yang nanti membuat keonaran di masa Nabi, sifatnya diwariskan pada generasi setelahnya. Sifat adu dombanya yang Aus dengan Khazraj tadi diselesaikan oleh Nabi, selesai. Itu diwariskan lagi pada generasi setelahnya. Begitu Nabi SAW wafat, maka mereka menyebar. Ada yang pura-pura masuk Islam, ada yang memprovokasi. Tidak sedikit juga yang baik-baik, Pak. Jadi Yahudi itu nggak semuanya buruk. Ada yang baik, ada yang bagus keislamannya, tapi ada yang terwarisi oleh sifat-sifat keburukan sebelumnya. Siapa di antaranya? Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba. Awas, kita sedang berbicara sejarah ilmiah nih. Dan tidak menyoal kalangan atau manapun. Ya. Dikala nanti ada yang keberatan, duduk kita diskusi. Dan kita buka fakta sejarahnya. Sepakat ya? Nah, lihat sini. Ini di antara tokoh Yahudi yang konon disebutkan dalam sejarah pura-pura masuk Islam. Dan ini salah satu sosok yang terwarisi oleh tipikal buruk Yahudi-Yahudi sebelumnya. Padahal Nabi sudah obati itu. Aus Khazraj saya persaudarakan kata Nabi. Yahudi-Yahudi yang lain silahkan boleh tinggal. Kita berniaga dudukan bikin piagam Madinah. Tapi apa yang terjadi? Ada yang berkhianat. Suku-suku yang 3 tadi saya sebutkan tadi berkhianat. Menyalahi kesepakatan. Bahkan ada yang hendak membunuh Nabi. Apa yang Nabi lakukan? Allahu Akbar. Yang sudah buruk tak terobati maka dihukum dengan hukum negara. Hukum eksekusi. Yang lain keluar. Mereka keluar diusir dari Madinah. Bukan karena Nabi yang usir. Karena perilaku mereka sendiri. Sebelum ke Madinah itu tidak pada diusir. Usir ini, diusir ini, diusir. Ditanggung di Madinah, diperbaiki. Diberikan pelayanan yang bagus. Cuman berbuat onar juga. Maka dikeluarkan karena perjanjian yang sudah dibuat. Nah itu ketika menyebar keturunannya, menyebar sifat-sifatnya, maka diantaranya tertularkanlah kepada sosok ini. Ini eksis di zaman sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu.